Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan mata kuliah elektronika dasar dengan judul presentasi Port Universal Serial Bus atau USB. Saya sendiri yaitu Muhammad Nur Adha dan kedua rekan saya Randi Suryawijaya dan Benedictus Mario. Ya, lanjut. Langsung saja ke materi. Port adalah Apa itu port? Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan beberapa komputer lainnya dan diprogram di dalam jaringan. Port juga menghubungkan dengan interface yang memungkinkan sebuah komputer dapat mengirim atau menerima informasi dari perangkat keras eksternal seperti printer atau modem. Salah satu port yang digunakan pada komputer adalah port USB atau Universal Serial Bus. Fungsi port. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Kemudian pengertian dari port USB yaitu adalah port multifungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan pada beberapa perangkat seperti mouse, keyboard, modem, wireless card, dan sebagainya ke komputer. Port USB merupakan pengembangan dari port serial. Kemudian cara kerja port USB yaitu pengiriman data menggunakan port USB berbentuk paket, sementara port paralel dan serial sistem pengiriman datanya dalam bentuk bit individual. Langkah pertama, komputer akan membagi file yang akan dibagikan menjadi potongan-potongan sebesar 64 bit. Setiap bit potongan tersebut disertai informasi pengalamatan dan data itu sendiri. Setelah menjadi potongan-potongan data, potongan tersebut dikirim ke port USB. Kemudian kecepatan transfer USB dapat melampaui kecepatan transfer data pada port serial atau port paralel. Yaitu secara tidak langsung itu port USB lebih cepat daripada port serial dan paralel karena proses pengiriman yang sudah disempurnakan. Untuk kabel USB memiliki fungsi untuk mengurangi derau dan distorsi saat data dikirimkan. Hal ini menyebabkan data yang dikirim atau diterima memiliki sedikit kesalahan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Benedictus Mario. Selanjutnya, saya Benedictus Mario Wendy Tronosa akan menjelaskan mengenai tipe jenis-jenis dari USB. Tipe-tipe USB dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah konektor USB tipe A, tipe B, tipe C, tipe mini USB, dan tipe micro USB. Yang pertama adalah tipe A. Tipe A ini bentuknya persegi panjang yang biasanya digunakan pada komputer. Ini seperti mouse, keyboard, menggunakan tipe A. Selanjutnya adalah konektor USB tipe B yang bentuknya seperti bujur sangkar yang digunakan seperti printer, scanner dengan bentuknya yang bujur sangkar. Kemudian untuk tipe C, konektor ini dapat dipasang terbalik atau reversible sehingga lebih mudah dalam pemasangannya. Biasanya digunakan pada smartphone, laptop, komputer pada model yang terbaru. Selanjutnya adalah konektor mini USB. Konektor mini USB digunakan pada ponsel atau kamera, walaupun sudah jarang digunakan. Bentuknya lebih kecil daripada tipe A dan tipe B. Selanjutnya adalah konektor micro USB. Konektor micro USB pada umumnya digunakan pada ponsel ataupun smartphone sebelum penggunaan tipe C. Konektor ini bisa berbentuk micro USB A ataupun micro USB B. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai versi-versi dari port USB. Kurang lebih sejarah dari perkembangan USB itu sendiri. Jadi pertama kali USB itu dirilis pada tahun 1998 dengan versi USB 1.0. Akan tetapi USB 1.0 belum dipublikasikan dan dipergunakan secara umum. Sehingga yang dipergunakan secara umum adalah USB 1.1. USB ini adalah versi pertama yang digunakan
di berbagai perangkat elektronik. Kecepatan tertinggi dari USB 1.1 adalah 12 Mbps. Tetapi banyak kasus yang membuktikan kecepatannya hanya 1,2 Mbps. Saat ini USB ini sudah tidak digunakan. Tegangan maksimal yang dibutuhkan adalah 2,5 volt dan 500 mA. Tipe kabel dari USB 1.1 ini adalah tipe A ke tipe B. Selanjutnya adalah generasi USB versi 2.0. Versi ini dirilis pada tahun 2000 bulan April. Kecepatannya hingga 480 Mbps pada high speed mode dan kecepatan 12 Mbps pada full speed mode. Suplai tegangan maksimalnya atau max power outputnya adalah 2,5 volt, 1,8 ampere, dan dapat berfungsi jika dihubungkan dengan versi sebelumnya, yaitu USB 1.1. Tipe kabel ini sama dengan USB 1.1, yaitu tipe A dan ke tipe B. Selanjutnya, USB mengalami perkembangan hingga dihasilkan USB 3.0. USB 3.0 dirilis pada bulan November 2008. Kecepatan tertinggi dari USB ini adalah 5 GB per second pada super speed mode. Penampilannya adalah pada soket USB-nya itu terdapat berwarna biru. Suplai tegangan maksimal pada USB ini adalah 5 volt dengan 1,8 ampere dengan konfigurasi kabelnya dari tipe A ke tipe B sama seperti USB 1.1 dan USB 2.0. Selanjutnya adalah USB 3.1. USB ini adalah USB terakhir yang dirilis pada tahun 26 Juli 2013 yang kecepatannya 2 kali dari kecepatan USB 3.0 yaitu 10 GB per second. Istilahnya USB 3.1 ini secara umum adalah USB Super Speed Plus atau Super Speed USB 10 GB per second. Kecepatan ini sama dengan Thunderbolt dari milik Apple yang original. USB ini juga dapat dikoneksikan atau dihubungkan dengan versi sebelumnya, yaitu 2.0 dan 3.0. Kelebihan USB 3.1 dibandingkan versi sebelumnya memiliki 3 profil penghantar tegangan berdasarkan USB Power Delivery Specification. Jadi, membuat perangkat yang lebih besar untuk menyedot tegangan dari penyedia tegangan hingga 2 ampere pada tegangan 5 volt, itu besarnya 10 watt. Kemudian menyediakan tegangan 5 ampere pada tegangan 12 volt, yaitu 60 watt, serta 5 ampere pada tegangan 20 volt dengan besarnya 100 watt. Konfigurasi kabel ini menggunakan tipe C yang dapat digunakan terbalik atau reversible. Selanjutnya, teman saya Randi Suryawijaya akan mempresentasikan setelah ini. Baik, saya Randi Suryawijaya. Di sini saya ingin melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan port USB. Di sini yang pertama ada kelebihan port USB atau Universal Serial Bus. Yang pertama di sini kemudahan dalam melakukan koneksi device ke komputer sehingga banyak alat dapat dipasang dengan sistem plug and play. Selanjutnya, perangkat yang dapat tersambung dengan komputer hampir bisa lebih dari 127 perangkat. Penggunaan pada komputer menjadi praktis karena komputer tidak perlu booting ulang atau konfigurasi ulang saat menghubungkan perangkat komputer. Port USB sudah diterima secara luas sehingga penggunaannya sudah umum. Dan yang terakhir, kecepatan pengiriman yang lebih tinggi dibandingkan dengan port serial atau port paralel dengan kecepatan hingga 12 Mbps. Selanjutnya, kekurangan port USB atau Universal Serial Bus. Yang pertama, kabel yang dihubungkan dengan port USB bekerja secara maksimal dengan panjang maksimal 5 meter. Perangkat yang terhubung pada komputer pengguna dapat dioperasikan atau digunakan hanya bisa di sekitar pengguna. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini
tentang port USB, yaitu port adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendukung koneksi antara komputer dengan komputer atau perangkat lainnya dengan program di dalam jaringan. Sedangkan port USB atau Universal Serial Bus adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendukung koneksi antara komputer dengan perangkat lain yang menjadi sebuah standar interface sebuah perangkat. Perkembangan port USB sejak perilisan generasi pertama sudah mengalami berbagai perubahan, seperti perubahan versi, perubahan jenis, penambahan suplai tegangan maksimal yang dibutuhkan, penambahan kecepatan pengiriman data. Perkembangan port USB disebabkan oleh kebutuhan pengguna yang semakin lama semakin meningkat. Port USB sendiri adalah hasil dari pengembangan port serial dengan difungsikan secara plug and play tanpa meribut komputer untuk menghubungkannya. Selain itu, port USB sudah diterima secara luas sehingga penggunaannya sudah secara umum, serta dengan kecepatan pengiriman yang tinggi. Akan tetapi, port USB hanya dapat bekerja dengan maksimal jika kabel yang digunakan maksimal 5 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.